Halo, selamat pagi, shalom adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kakak sangat senang sekali karena bisa sama-sama dengan adik-adik beribadah online Abi Cihujung. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Pasti dalam keadaan yang sehat ya. Sudah sarapan, sudah mandi. Dan sekarang kita bukan hanya sekedar tatap muka di handphone masing-masing, tetapi kita sama-sama beribadah. Sudah siap semuanya adik-adik beribadah? Oke, kalau sudah siap, sekarang duduk yang manis. Kita mau ikuti ibadah online Abi pada pagi hari ini. Yuk adik-adik, sama-sama kita tutup mata. Kita akan angkat sebuah pujian saat pagi hari. Ku datang lagi. Sudah tahu adik-adik lagunya? Yuk, semuanya sama-sama ya. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku serahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu Tuhan. Adik-adik, mari adik-adik semuanya angkat tangan, katakan, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu Tuhan, dalam bimbingan-Mu Tuhan, dalam bimbingan-Mu Tuhan. Adik-adik, mari sama-sama tutup matanya, lipat tangannya. Kita sama-sama dalam keadaan yang baik. Adik-adik adalah adik-adik yang pintar, adik-adik yang luar biasa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau memulai ibadah bersama dengan teman-teman, bersama dengan guru-guru dan orang tua kami. Berkatilah ibadah Abi online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami sangat mencintai Engkau, kami sangat mengasihi Engkau, kami sayang kepadamu Tuhan. Sebab itu kami mau menjadi anak yang manis, kami mau duduk diam, kami mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah ibadah kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Semangat adik-adik semua, semangat. Kalau semangat, kakak mau lihatnya. Adik-adik kasih tos coba ke kanan kiri. Dengan papa, mama,
atau dengan kakak, atau dengan adik? Coba mana tosnya? Iya. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kakak punya lagu yang excited. Apa itu excited? Yang semangat adik-adik. Kenapa? Nah, adik-adik, adik-adik itu adalah anak sekolah minggu yang sehat dan kuat. Siapa di sini jadi anak yang sehat? Siapa jadi anak yang kuat? Iya, semuanya pasti anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Nah, adik-adik, ada satu pujian nih. Pujiannya pasti adik sudah pernah dengar semua ya. Nih, lagu seperti ini nih. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Nah, tahu nggak adik-adik lagunya? Lagunya ini sering dinyanyikan di ibadah-ibadah kita sebelumnya. Nah, sama-sama adik-adik ya. Yuk, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku anak sekolah minggu, aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera abadi. Iya adik-adik, haleluya. Saudara Kalina, hey Kalina, kakak ini sedang memuji Tuhan bersama dengan adik-adik di rumah. Kok Kak Kalina bolak-balik dan makan apa sih? Kalina mengganggu loh. Ih, Kiki tahu gak? Ini mie keluaran baru nih, enak banget. Duh, enak, enak banget deh. Kiki udah cobain dong. Adik-adik, kok lewat-lewat makan mie? Kalina, kok Kalina makan mie? Emang Kalina suka makan mie? Ih, suka banget kok Kiki, mie itu enak banget, tahu gak? Cium aja tuh. Iya, tapi Kalina mengganggu. Ini Kak Kiki lagi ibadah ini. Lagian, Kalina memang makan mie setiap hari memangnya. Oh iya dong, karena saya suka makan mie kok Kiki. Nih, sekarang saya makan yang rasanya nih, yang pedes-pedes, geprek-geprek ya. Aduh, apa itu namanya lah? Besok saya mau makan soto, besoknya lagi mau ayam bawang, terus kari. Aduh, pokoknya semua rasa saya mau cobain. Ih, nggak baik Kalina. Makan mie itu memang enak, memang lezat, memang bergizi. Tapi kalau makan setiap hari Kalina itu nggak baik. Nanti Kalina bukan sehat, malah sakit. Adik-adik, nggak boleh makan mie sering-sering ya. Nggak boleh makan mie tiap hari, nggak baik. Nah, Kalina nggak boleh makan mie setiap hari, tetapi harus makan daging, sayur-sayuran, buah-buahan. Kalau Indomie itu kalau lagi kepingin aja dimakan, tapi kalau setiap hari jangan Kalina, oke? Oh, nah, jadi nggak bagus ya? Iya, nggak bagus. Ya? Nggak bagus. Kalau sesekali boleh. Oke, Kalina maaf, Kak Kiki mau memuji Tuhan lagi. Kalina nggak boleh mengganggu ya. Oke deh, Kok Kiki. Kalau gitu, aku mau ganti makanannya. Mau makan yang Mama masak. Nah, pasti lebih sehat kan ya? Lebih sehat itu. Udah adik-adik, jangan sering-sering ya makan mie ya. Nggak bagus. Iya, Tapi Mama. Betul. Masakan Mama ya, itu lebih sehat. Pasti mamanya memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Oke, makasih Kok Kiki ya. Oke dah, yuk. Nah adik-adik, maaf adik-adik, ternyata ada gangguan sedikit. Kalina enak aja mudah mandir, makan mie lagi.
harumnya bikin ngiler. Tapi adik-adik, seperti tadi kakak bilang, makanan-makanan mie itu gak selalu sehat kalau setiap hari, gak baik adik-adik ya. Nah, adik-adik, ada satu pujian ini adik-adik. Pujiannya ini adalah lagu yang dibuat sendiri oleh kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, adik-adik, kita naikkan pujian ini nih, karena lagunya baru. Adik-adik, kita nyanyi sama-sama ya, sambil adik-adik pelajari. Nih adik-adik. Ini lagunya karena lagu baru. Yuk kita sama-sama yuk kita ulang beberapa kali. Adik-adik, kalau kita adalah anak yang sehat, pasti tubuh kita kuat. Apalagi sekarang masa pandemi adik-adik. Jangan jajan sembarangan, jangan makan yang sembarangan adik-adik. Karena makan sembarangan itu nanti membuat tubuh kita menjadi lemah dan sakit, bukan menjadi kuat. Nah, sudah gitu adik-adik, makan makanan yang telah orang tua kita siapin, pasti yang terbaik buat kita. Sekarang harus belajar makan buah-buahan, itu makanan sehat, makanan sayur-sayuran, makanan yang sehat, sehingga adik-adik menjadi anak yang sehat dan anak yang kuat tubuhnya. Yuk naikkan pujian ini sekali lagi adik-adik. Ada teksnya adik-adik ya. Aku anak sehat, tubuh kuat. Aku anak sehat, makananku lezat. Tuhan menyediakan apa yang ku perlukan. Aku anak sehat, tubuh kuat. Aku makan sayur-sayuran, aku makan buah-buahan, aku makan semua yang disediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Papa dan Mama. Bersyukur aku sehat, tubuhku kuat. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Aku anak sehat, makananku lezat. Tuhan menyediakan apa yang ku perlukan. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Sama-sama. Aku makan sayur-sayuran, aku makan buah-buahan, aku makan semua yang disediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Papa dan Mama. Bersyukur aku sehat, tubuhku kuat. Aku makan sayur-sayuran, aku makan buah-buahan, aku makan semua yang disediakan.
lagu pujian yang diciptakan sendiri oleh kakak-kakak sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, ada seorang anak atau temannya adik-adik lagi ngapain ya? Yuk, penasaran nggak adik-adik? Kita lihat videonya yuk. Shalom teman-teman, hari ini aku akan menyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Nah, adik-adik, gimana pujian dari teman kita atau adik kita, Bianca Carmelita? Ya, sangat bagus dan sangat baik dan sangat memberkati. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan pasti terjadinya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik di rumah punya doa, punya keinginan, punya sesuatu yang adik-adik pengen banget, jangan menyerah, berdoa terus. Pasti Tuhan akan berikan sesuai dengan kehendaknya, ya. Tapi juga adik-adik ya nggak boleh gampang kecewa kalau Tuhan belum kasih, karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat adik-adik semua. Ada amin? Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ingin kita naikkan satu pujian. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama adik-adik. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan
Pakailah Ia Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya selamanya. Adik-adik semuanya dalam sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ayo papa mama semuanya bantu untuk adik-adik kita berdoa dan juga memuji Tuhan. Dengan sikap kita menghormati Tuhan Yesus, sama-sama katakan, ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Ia Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan haleluya, 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 haleluya selamanya. Adik-adik, kalau boleh pagi hari ini, kalau adik-adik mengasihi dan mencintai Tuhan, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Adik-adik boleh angkat tangannya satu sama Tuhan. Bilang, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya selamanya. Mari adik-adik, kita ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi bagi Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Berkati
kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali saat ibadah pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai, adik-adik tahu adik-adik setiap hari apa yang adik-adik lakukan. Kalau perut kita kosong, kita harus makan. Pasti adik-adik cari makanan. Nah, adik-adik ngerti nggak kalau tubuh ini tanpa kita makan apa yang akan terjadi? Kita akan lemes, kita akan sakit. Nah, tapi adik-adik, kakak mau ingatkan adik-adik, di dalam tubuh kita ini memang membutuhkan makanan. Tetapi adik-adik, kakak mau ingatkan adik-adik, kalau kita makan, jangan hanya sekedar mengisi perut. Jangan hanya sekedar perut kita kenyang. Nah, adik-adik, kalau adik-adik makan, makanlah makanan yang sehat. Kalau adik-adik jajan di luar, jajanlah beli makanan yang baik, makanan yang bersih, makanan yang jajanan yang sehat. Ya adik-adik. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mengerti makanan apa yang sehat itu? Seperti apa makanan sehat itu? Nah, adik-adik mau tahu? Sekarang kita akan masuk di dalam cerita. Kisah pada zaman dahulu itu ada seseorang yang menjadi tawanan. Pada zaman Raja Babel ada beberapa tawanan, salah satunya adalah Daniel. Daniel itu bersama dengan teman-temannya ditawan sama Raja Babel, ya, karena bangsa Israel pada saat itu kalah perang, jadi mereka ditawan. Nah, salah satu tawanan yang dibawa ke Raja Babel itu, ke negeri Babel itu adalah Daniel dan kawan-kawannya. Nah, Daniel ini salah satu orang yang diperuntukkan untuk bekerja di istana Babel. Ya, dipersiapkan supaya Daniel ini menjadi pekerja yang istimewa, menjadi pekerja yang pintar, menjadi pekerja yang punya hikmat, ya, yang cerdas, jadi pekerja yang baik. Nah, pokoknya dipersiapkan untuk menjadi seorang pegawai yang istimewa. Nah, akhirnya singkat cerita si Daniel ini benar-benar dirawat, maksudnya dipersiapkan makanannya, terus minumannya, pokoknya kehidupan sehari-harinya selalu dipantau, ya adik-adik, dipantau supaya si Daniel dan teman-temannya ini tidak jatuh sakit atau tidak mempunyai tubuh yang lemes, nanti bekerjanya aja juga letoy gitu ya, kelemar gitu. Nah, tidak adik-adik, si Daniel ini benar-benar persiapkan. Setiap hari dikasih apa adik-adik? Kasih makan yang raja makan, yang di menu makanan yang disiapkan oleh kokinya untuk paduka raja dan keluarga istana. Apa yang keluarga istana makan, si Daniel ini juga dan teman-temannya ikut makan, ya, dikasihlah makanan yang istimewa ya setiap hari. Tetapi adik-adik, apa yang dilakukan oleh Daniel? Coba kalau adik-adik, waduh, makanan presiden, waduh enak ya adik-adik. Nah, tapi kalau Daniel tidak adik-adik. Daniel ini dan teman-temannya, dia memilih makanan, dia menolak makanan yang disediakan oleh kokinya, ya, sama dengan menu yang raja makan, tapi Daniel tidak mau. Daniel bilang sama yang kokinya, bilang, Pak, saya tidak mau makan seperti yang paduka makan, karena saya
maunya makanan yang sehat. Lah, bagaimana makanan? Ini makanannya enak, makanan yang mahal. Terus minumannya juga minuman mahal, bukan air putih adik-adik. Ya, pada zaman Babel itu ya, Raja Babel itu minumannya anggur adik-adik. Nah, tapi Daniel tidak suka, tidak mau minum anggur. Dia mau minta air putih. Dan begitu juga dengan makanannya. Dia makan makanan sayur. Wah, terus kata si yang bikin makanan ini nih ya, chefnya ini nih, yang mengelola makanan ini bilang, loh, nanti kalau misalkan tidak mau makan, kalian nanti yang diomelin tuh saya. Karena saya diperintahkan sama raja untuk merawat kamu, supaya kamu menjadi pekerja yang handal, pekerja yang baik, ya, yang punya hikmat, ya, yang pintar, gitu. Jadi kamu harus makan apa yang disediakan seperti raja makan. Tidak, kamu tidak perlu memberi saya makan seperti yang Paduka makan. Terus, jadi kamu harus makan apa? Saya harus makan sayur-sayuran, katanya. Terus saya mau minumnya, minum air putih. Nah, terus akhirnya, terus bagaimana? Tidak apa-apa. Pokoknya kalau Bapak mau ya, kita buktikan dalam 10 hari saya akan makan sayuran, saya akan makan makanan sehat. Itu adalah makanan buat saya. Terus akhirnya si tukang yang bikin makanan ini, yang bikin menu, chefnya itu, kalau zaman sekarang kan dibilangnya chef, chefnya itu bilang, oke, baik, kita buktikan dalam 10 hari, katanya, kamu makan sayur-sayuran dan minum air putih. Terus akhirnya singkat cerita dia tiap hari. Tapi adik-adik harus dengar ini yang dilakukan oleh Daniel dan teman-temannya. Dia bukan saja makan makanan sehat, sayur, sama minum air putih, tidak adik-adik. Tapi dia mengisi juga bukan saja jasmani, tetapi dia juga rohaninya dirawat, rohaninya dipelihara. Yaitu dengan cara berdoa, dengan cara dia menghadap Tuhan, memohon hikmat dari Tuhan, meminta kesehatan dari Tuhan, memohon peliharaan Tuhan terhadap diri dan teman-temannya Daniel. Singkat cerita, sampailah 10 hari. Dalam 10 hari, apa yang terjadi adik-adik? Wah, si Daniel dan teman-temannya semakin sehat, kuat. Waduh, terus akhirnya adik-adik di dalam Alkitab si chefnya ini melihat, waduh, benar apa yang dikatakan Daniel. Daniel bilang dia makan sayur-sayuran, tetapi dia tidak menjadi sakit, tetapi dia tetap sehat, dia kuat. Nah, terus dia semakin cerdas, dia semakin ditolong sama Tuhan, dia semakin diberkati Tuhan. Ya adik-adik, itu yang utama. Jasmani dan rohaninya dia pelihara baik-baik, dia jaga ya baik-baik. Dia tidak akan merusak hatinya, dia tidak mau merusak imannya ya. Akhirnya pada suatu saat si Raja Babel bilang dia mau melihat Daniel dan teman-temannya, tawanan-tawanan yang sudah dirawat ya. Terus dibandingin adik-adik sama mereka juga pekerja-pekerja yang dipilih sama Raja Babel itu. Nah, tapi cuman si Daniel dan teman-temannya yang makan sayuran, yang minum air putih. Tapi ya pekerja yang lain yang dipilih sama raja itu dia tetap makan makanan yang raja makan. Akhirnya dibandingin. Setelah dibandingkan, ternyata ya adik-adik, ternyata waduh, kelihatan fisiknya lebih kuat, dia lebih berhikmat, ya imannya tetap dijaga. Pada suatu hari si Raja Babel mempunyai sesuatu masalah sehingga si Daniel ini berhikmat, Tuhan kasih sehingga masalah itu dapat dipecahkan oleh si Daud. Si Daud dan teman-teman, si Daud jadinya, si Daniel adik-adik. Daniel ini
bilang sama Raja Babel, dia kasih kemukakan, oh persoalan seperti ini, dia pecahkan bersama-sama. Akhirnya si Raja Babel ini percaya sama Daniel, karena Daniel itu benar-benar adalah pekerja yang hebat. Wah, dia yang pintar, ya, mengalahkan seluruh pekerja yang ada sebelumnya. Nah, akhirnya si Raja Babel ini sangat senang sama si Daniel, sehingga si Daniel ini diangkat menjadi pekerja yang dikasih kedudukan yang paling baik, karena dia mempunyai hikmat, kepintaran, ya, semua adalah ada di Daniel, sehingga si Daniel ini diangkat menjadi pekerja yang baik, pekerja yang hebat, dikasih kedudukan yang paling tinggi, ya. Nah, adik-adik, kesimpulan cerita pada pagi hari ini, adik-adik tahu hidup itu ada satu kata nih ya, kata-kata bijak ya adik-adik. Hidup ini bukan hanya untuk makan, tetapi kita makan supaya kita hidup, ya, supaya kita kuat, supaya kita sehat. Nah, itu adalah kata-kata bijak. Jadi jangan hanya sekedar kita makan kenyang, ya, terus maunya ya makan yang enak, tapi enak itu belum tentu sehat adik-adik. Nah, jadi adik-adik harus berhikmat. Kita berhikmat, oh ini makanannya walaupun kelihatannya enak, tapi belum tentu itu sehat. Jadi adik-adik, biarlah kita meminta hikmat dari Tuhan. Apalagi di zaman seperti ini ya, banyak makanan-makanan yang menggiurkan, makanan-makanan yang waduh pokoknya nikmat, tapi itu belum tentu sehat. Jadi adik-adik, mulai saat ini kita mau belajar makan makanan yang sehat. Bukan saja jasmani kita, tetapi rohani kita. Kita harus mengisi rohani kita dengan kekuatan dari Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan, kita harus mohon kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan, sebelum kita mendengarkan ayat hafalan, adik-adik dengarkan dulu ya. Ada teman-teman kalian, teman-teman kita yang akan menunjukkan lagi makan makanan sehat. Jadi adik-adik bisa lihat ya. Mari kita melihatnya. Nah, adik-adik, kita dengar ayat hafalan. Teman kita akan menyebut ayat hafalan minggu depan. Lukas 12 ayat 23. Mari kita mendengar. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama ayat hafalan kita. Dan sekarang ayat hafalan kita itu diambil dari Lukas 12 ayat 23. Yang bunyinya seperti ini adik-adik. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Gampang kan? Sekali lagi ya. Lukas 12 ayat 23. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian.
Itu saja adik-adik ayat hafalannya. Jangan lupa dihafal ya. Bye, sampai ketemu minggu depan. Nah, adik-adik sudah dengar ayat hafalan untuk minggu depan? Nah, baik ya. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini. Ayo, mari adik-adik kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pagi ini. Tuhan Yesus, tolong kami, ingatkan kami untuk selalu makan makanan yang sehat, jasmani dan rohani kami. Tuhan pelihara, Tuhan menjaga kami, Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk dapat memilih makanan-makanan yang sehat, sehingga tubuh dan jasmani kami menjadi sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk selalu tetap menjaga tubuh yang Engkau percayakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, shalom adik-adik. Pada pagi hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya luar biasa ya adik-adik ya. Kasih 2 jempol firman Tuhannya. Adik-adik pasti pada pagi hari ini senang kalau sudah bernyanyi bagi Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semua, kalau adik-adik senang, pasti Tuhan juga sangat senang. Karena adik-adik menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis di dalam beribadah dalam ibadah online Abi ini. Nah adik-adik, setelah kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah online Abi pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan dan menyanyi bagi Tuhan semuanya, dan juga kepada orang tua yang telah mendampingi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah bernyanyi bersama-sama, menaikkan pujian pada ibadah Abi di minggu pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kami, memberkati orang tua, anak murid, memberkati guru-guru sekolah minggu, bahkan kami semua yang ada di dalam ibadah online ini. Tuhan, mari Engkau memberkati ibadah online kami untuk hari-hari yang mendatang, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan, yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, pertemukan kami kembali dalam ibadah Abi online yang mendatang, sehingga kami boleh bersuka cita dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan adik-adik. Sampai jumpa di ibadah Abi online berikutnya. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Tetap semangat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jangan jajan sembarangan. Tetap sehat, tetap kuat. God bless you.